mengawasi KL-KL. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Mungkin saya ke Pak Menteri sedikit, Pak. Kalau berbicara mengenai kok bisa-bisanya ya melihat Indonesia dengan kondisinya sudah seperti saat ini begitu bencana di 3 provinsi, tapi masih ada saja yang menimbulkan fitnah, kemudian ingin adanya perpecahan di Indonesia. Nah, ini mungkin seperti apa seharusnya Pak Menteri? Ya, manusiawi, natural. Kalau mereka menggunakan kacamata yang berbeda antara satu sama yang lain, ya kan. Iya. Bagi kita yang paling penting itu adalah kritik itu lebih banyak mengajak orang itu lebih berkembang, produktif ketimbang pada pujian, apalagi ya semacam penjilatan, ya kan. Lebih banyak orang jatuh karena pujian daripada kritikan. Jadi kalau ada yang meritik kita, sesungguhnya kita perlu syukuri. Artinya ada orang yang memberikan balancing ya. Sehingga kita nanti jangan mabuk dengan pujian yang ada. Nah, itu adalah vitamin. Kritikan itu adalah energi untuk berbuat lebih sempurna lagi. Kalau tanpa ada kritikan, kita nanti nggak sadar ada kelemahan kita kan. Jadi, tapi juga jangan sebaliknya. Sudah kita tunjukkan bertentangan dengan fakta. Nah, kita bersyukur masyarakat kita kan sekarang sangat matang, sangat dewasa ya kan. Sudah bisa membedakan bahwa ini kacamata apa yang dipakai ini ya. Dan siapa yang menggunakan kacamata yang rusak. Khawatirnya justru dimanfaatkan gitu loh Pak, oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi itulah saya kira ke depan itu. Siapapun dan apapun agamanya ya. Mari kita berpandangan positif kepada siapapun dan apapun ya kan. Nah, dalam situasi musibah seperti ini, sangat tidak layak kalau kita mencoba mengungkit persoalan-persoalan lain yang bisa konsentrasi pemikiran semua pihak untuk menyelesaikan persoalan. Dan jangan kita menyedot energi positifnya orang yang akan berbuat baik dengan cara menampilkan macam-macam. Itu bisa nanti energi negatif itu nanti akan muncul. Saat sekarang ini di mana ada musibah, disitulah kita perlu berbagi energi positif. Jangan berbagi energi negatif. Nah itu dia. Harapannya kan juga dengan banyaknya mungkin ya narasi yang mencoba memecah belah atau narasi yang kurang optimis di media sosial. Ini bagaimana seharusnya Bang Kodari komunikasi dari pemerintah agar pemerintah juga tapi tidak dianggap begitu reaktif begitu. Iya, melanjutkan dari Pak Menteri Agama, pertama kita harus bagi 2 kategori informasi. Pertama itu adalah yang faktual, yang kedua yang hoaks. Kalau memang faktual, misalnya bahwa ada daerah yang belum mendapatkan bantuan. Ya bagus justru diberikan informasi. Supaya informasi itu sampai ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, lalu kemudian diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Per hari ini misalnya kan KSP ini mau mengirim yang namanya pompa apung. Karena apa? Karena dibutuhkan di lapangan pompa apung itu untuk 3 kebutuhan. Pertama, untuk menyedot air dari sungai supaya bisa diangkut ya ke pusat-pusat pengungsian untuk MCK. Yang kedua, pompa apung juga bisa digunakan untuk membersihkan jalan atau kemudian bangunan yang dipenuhi lumpur. Jadi disemprot begitu supaya nanti lumpurnya akan bersih gitu. Yang ketiga, pompa apung ini bisa juga untuk membersihkan air atau mengeluarkan air dari rumah-rumah yang tergenang. Bencana di 3 provinsi ini kan agak lain ini, ya agak lain, bukan judul film ya, agak lain. Agak lainnya gimana nih Bang, bahaya nih nanti? Agak lainnya itu dia bukan cuma banjir, kalau banjir air, bukan cuma banjir air, bukan cuma air, kalau air lumpur ya. Kering, tapi juga ada lumpur, sehingga kemudian air itu terperangkap karena di luar ada lumpur, ada air tidak di dalam, nah itu kan perlu pompa apung. Yang kedua, barusan dapat informasi juga, kebutuhan yang lain itu adalah untuk purifier. Jadi purifier air gitu ya. Air yang mungkin dibutuhkan untuk minum itu kan perlu dibersihkan supaya dia steril, supaya dia higienis. Ada filternya ya. Iya, ini kan mau berangkat nih tanggal berapa? Besok kalau nggak salah mau berangkat pompa apungnya. Dapat informasi hari ini dari lokasi bahwa perlu purifier air. Jadi kita sedang mencari lagi nih hari ini. Mudah-mudahan dapat ya untuk purifier untuk dikirim ke sana. Nah, termasuk itu pertama ya, yang pertama ya. Yang kedua begini. Kacamatanya itu dia bisa provokasi, bisa informasi. Nah, kacamatanya sebetulnya dalam suasana bencana, dalam situasi bencana, dan dalam kerangka solidaritas dan penyelesaian masalah, yang harus diberikan itu kacamata informasi, bukan provokasi. Balik lagi, Pak, ini ada
kekurangan pompa apung. Pak, ini kita perlu water purifier misalnya. Itu kan informasi. Tapi bisa juga misalnya begini, ini pemerintah kok nggak punya perhatian, tidak punya kepedulian sama sekali. Ini rumah penuh dengan air, ini sama sekali tidak diperhatikan. Kan beda gitu. Kalau yang pertama Bedakan tadi kritik dan provokasi kan, Bang? informasi dan provokasi. Kan kalau yang pertama Pak, ini masih kekurangan air. Kita perlu satu solusi. Ada yang namanya pompa apung. Nah, ini pompa apung tolong dong didatangkan. Nah, itu informasi. Bukan provokasi. Tapi kalau fenomenanya sama, tetapi ngomongnya beda. Cuma kadang-kadang mungkin masyarakat menangkap pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah nih, sehingga banyak masyarakat juga akhirnya menangkapnya berbeda karena banyak pihak yang berbicara di publik Harus dengan tidak ada satu pihak informasi yang berbeda-beda juga, Bang. Iya, kan begini, yang namanya bencana itu pertama situasinya kan chaos. Yang kedua, memang balik lagi, bencana ini juga ada gradasinya. Gradasi yang terjadi di Sumatera ini beda lain daripada yang lain. Jalan putus, jembatan putus. Nah, yang ketiga, kita masalah yang harus ditangani kan banyak. Karena itu harus ada distribusi. Tapi perlu tidak ada satu koordinator yang komunikasi agar satu pintu jubir pemerintah sekarang dalam sudah ada, penanganan ini? sudah ada Pak Pratikno dengan ada sekretariat bersama untuk komunikasi, sudah dikomunikasikan. Yang jelas KSP misalnya ikut berperan dalam proses itu. Kita kalau mau tampil misalnya termasuk di TV One, pasti cek kanan kiri dulu. Cek kanan kiri dulu, tidak bicara pakai versinya KSP sendiri. Artinya apalagi tadi Pak Menak sampaikan. apalagi kita kan tidak turun sendiri langsung ke lapangan, tapi ada PU yang urusan jalan, ada Kementerian Agama untuk tempat ibadah, ada Dikdasmen yang tentang sekolah, itu kita kumpulkan. Yang mudah-mudahan dengan enggak sama sekali tidak, justru balik lagi. Ada yang teror-teror juga tuh, Bang? Iya, nah yang teror ini terus terang kami sayangkan ya. Saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyayangkan. Hemat saya kita menghimbau agar itu polisi, jangan menghimbau lah, kita minta polisi lah. Kalau menghimbau itu dari luar, Bang. Kita di dalam kita minta polisi untuk memproses saja secara hukum. Yang jelas mengirim bangkai ayam, mencoret-coret mobil, konten kreator. Saya tidak nyebut influencer ya, konten kreator. Ini yang netral lah. Ya, sekarang influencer itu kan terminologi yang sudah peyoratif gitu kan. Nah, itu ya bukan cara berespon yang tepat. Kalau ada sesuatu informasi ya dijawab juga dengan informasi, bahkan dijawab dengan tindakan. Tindakan apa? Menyelesaikan masalah di lapangan. Nah, begitu. Kita jangan sampai begini ya, nanti dikaitkan bahwa atau dituding langsung bahwa di situ ada pemerintah tidak senang. Makanya polisi buktikan saja itu sebetulnya siapa ini. Jangan kita ini diadu domba, Pak. Jangan kita diadu domba. Dimanfaatkan peristiwa bencana ini untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dilihat bangsa Indonesia kompak. Wah, ini nggak boleh kompak ini. Nggak boleh kuat Indonesia ini. 2026 bencana jadikan nggak boleh kuat. Kuat. Salah satu cara untuk membuat Indonesia tidak kuat itu adalah dengan adu domba, supaya timbul ketidakpercayaan. Semoga di tahun ini tidak ada lagi adu domba seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu. Jangan mau. Terakhir Pak Menteri, di 1 Januari 2026 kita baru mengawali tahun. Mungkin mohon doanya juga Pak Menteri, kita bersama-sama berdoa di pagi hari ini. Semoga di tahun ini benar-benar lancar dan juga berkah mungkin ya. Silakan Pak Menteri, mungkin bisa mengawali doa bersama. Iya, saya kira sebelum kita berdoa, mari kita perbaiki persepsi kita di tahun 2006 ini. Mari kita berangkat dari cara pandang hati nurani kita sendiri. Istafti qalba. Hati nurani kita itu sebetulnya nggak pernah bohong. Mengatakan hitam padahal putih itu sebetulnya menentang hati nurani itu sendiri. Maka itu mari kita bicara sejujurnya, menilai sejujurnya. Mari membiasakan diri kita itu untuk objektif dan memberikan pandangan. Ya. Lebih banyak manfaatnya kalau kita berpikir yang konstruktif daripada destruktif ya. Bangsa membutuhkan energi positif, terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini ya. Kita bersyukur masih banyak negara gagal ya sekarang. Tidak bisa menyala listriknya di siang hari karena nggak bisa bayar energi kan. Mereka tidak bisa memberikan penuh gaji pegawai pemerintah mereka. Itu negara gagal itu. Tapi di Indonesia kan menunjukkan kebalikannya. Ada sekolah rakyat gratis, ada sekolah Garuda gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis, MBG, dan ada Koperasi Merah Putih, dan ada lagi perumahan nelayan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ada perumahan bersubsidi. Malah justru negara lain itu iri melihat Indonesia.
Kenapa kok Indonesia bisa seperti ini? Kita kebalikannya. Beras. Ya. Dan yang paling penting juga adalah kita lihat Pak Prabowo, presiden kita ya. Terlepas itu adalah bos kami berdua, tapi mari kita melihat fakta. Malam tahun baru berlumpur dia dengan, dengan warga korban. terdampak. Ya. Kalau kita rajin baca media, Indonesia itu suatu kebanggaan tersendiri, ya kan? Media luar loh maksud saya. Mari kita syukuri ya. Apa yang terjadi sekarang ini mungkin bencana yang paling cepat terselesaikan solusi daruratnya itu adalah Indonesia. Itu kagum-kagum semua media luar negeri itu. Dalam tempo yang sangat singkat kok bisa. Itu dia. Seperti tersihir disulap, itu jembatan dalam tempo yang sangat singkat bisa tersambung ya kan. Dari 1 bulan jadi cuma 1 minggu. Itu Mungkin doa singkat Pak Menteri bagi warga terdampak kita dan juga saya ingin Indonesia kita ini ke semuanya di samping bersyukur, bersabar, mari kita berdoa juga. depan. Ya. Baik, apapun agama kita, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Di awal tahun ini semoga ke depan bangsa Indonesia adalah semakin jaya dan semakin berkembang dan semakin kompetitif ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada satu sisi kami memang sebagian dari bangsa kami ditimpa musibah. Tapi pada lain sisi bangsa kami begitu kuat bergotong royong untuk membantu saudaranya yang lain. Ini kami syukuri ya Allah. Pertahankanlah kualitas bangsa kami, Amin. bangsa yang bergotong royong seperti ini. Ya Allah ya Tuhan kami, cukuplah musibah yang Engkau telah timpakan dan Engkau cobakan kepada negeri kami dan bangsa kami. Semoga tahun 2026 ini insya Allah kami bisa hidup lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Angkatlah seluruh musibah dan penderitaan yang Engkau berikan, yang Engkau cobakan kepada hamba-Mu di tanah air kami. Ya Allah, kami tahu musibah ini adalah ujian. Jadikanlah ujian ini adalah cara-Mu untuk menaikkan kelas kami kepada martabat kemanusiaan, martabat kebangsaan yang lebih baik, yang lebih indah ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami menjadi bangsa yang bisa menjadi bangsa yang pandai bersyukur. Amin. Dan juga sekaligus pandai bersabar. Tuntunlah kami semuanya, para hamba-Mu di Indonesia ini, untuk bisa lebih bersatu dan lebih bisa kompak. Melihat satu persoalan dengan kacamata objektif Amin. dan konstruktif. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami pasrahkan diri ini sepenuhnya. Setelah kami berikhtiar sedemikian rupa, maka kami tawakal kepada-Mu. Berikanlah yang terbaik kepada kami semuanya. Kami sungguh sangat bersyukur manakala Engkau melewatkan semua persoalan-persoalan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu. Genggamlah kami, jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Amin. Kami sadar tantangan kami di masa depan masih sangat banyak. Tapi jika Engkau selalu mendampingi kami, membersamai kami, maka kesulitan itu akan kami lewati dengan mudah. Amin. Terimalah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Semoga kedamaian di 1 Januari 2026 ini bisa terus berlangsung sepanjang tahun ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Pak Bang Menteri. Kodari, terima Bang kasih Kodari waktu sudah yang hadir pagi bersama hari kami ya. ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk warga berlibur pada libur Nataru kali ini. Selengkapnya saat lagi.